Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah, CGP Angkatan 9, akan menjelaskan modul titik 1.3 aksi nyata, yaitu tentang visi guru penggerak. Di sini Ibu Siti Hani Zubaidah SPDMPD sebagai fasilitator saya, dan Bapak Azin Mustafa SPD sebagai pengajar praktek saya. Jangan lupa, kita harus tetap bergerak dan menggerakkan. Visi guru penggerak yang saya buat kali ini yaitu terciptanya peserta didik yang bertakwa, berprofil pelajar Pancasila, unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, dan selalu berwawasan global. Apapun deskripsi visi dalam membentuk kekuatan visi yang saya buat kali ini yaitu bertakwa. Secara sadar dalam setiap aktivitas, siswa seharusnya melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua yaitu unggul. Siswa selalu terdepan tanpa kecurangan dalam melakukan kegiatan berkompetisi. Yang ketiga yaitu berwawasan global. Pandangan atau sikap siswa harus selalu mendunia, bisa terkait sosial, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Prakarsa perubahan yang saya buat terkait visi yang saya terapkan itu mengembangkan peserta didik pada pembelajaran inovatif dalam pemanfaatan teknologi. Latar belakang aksi pada kegiatan prakarsa kali ini adalah aksi nyata 1.3, yaitu Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan dalam filosofinya mengungkapkan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan murid, pendidiklah yang paling terdepan dalam menuntun, mendidik, dan mengembangkan karakter murid sesuai kodrat alam dan zaman, dan menebalkan laku murid dengan budi pekertinya. Melalui pendidikan, maka nilai dan peran seorang pendidik harus berpusat sepenuhnya kepada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan prakarsa perubahan untuk mencapai suatu visi perubahan. Maka perlu menggali potensi murid pada pembelajaran yang inovatif dalam pemanfaatan teknologi. Tujuan aksi nyata kali ini terkait prakarsa perubahan yang saya bentuk, yaitu yang pertama, mewujudkan kepemimpinan murid dengan mengaplikasikan nilai profil pelajar Pancasila dalam pemanfaatan teknologi. Maksudnya yaitu memberikan kepercayaan diri pada murid untuk menampilkan sesuai dengan ide, gagasan, dan pendapatnya dalam melakukan presentasi terkait pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua yaitu mewujudkan prakarsa perubahan pada proses pembelajaran yang sesuai pada harapan visi sekolah, yaitu terciptanya peserta didik yang bertakwa, berprofil pelajar Pancasila, unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, dan berwawasan global. Tahap aksi nyata kali ini kita pasti menerapkan pada pendekatan Bagja. Bagja yang saya ambil pertama yaitu buat pertanyaan ini kita selalu melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian yang A itu kita harus berkonsultasi pada guru yang ahli dalam bidang teknologi yang sudah menerapkan pembelajaran secara inovatif. Kemudian yang G itu dengan komunitas pembelajaran berupa pelatihan, kegiatan research study. Kita bisa menggali kegiatan pembelajaran secara inovatif dengan teknologi. Kita menerapkan bagaimana kinerja open class guru praktek yang tampil dengan menggunakan pembelajaran inovatif berbasis teknologi. Kemudian C, media yang saya gunakan ini menggunakan screen, yaitu hasil presentasi yang di screen, yang diambil dan dipaparkan, ditampilkan pada layar, kemudian dipresentasikan pada murid, dan melakukan penilaian menggunakan dan mengerjakan menggunakan LKPD, lembaga kerja penilaian diri,
Dan di akhir, pemberian reward bagi siswa yang aktif dan semangat dalam kegiatan belajar. Kolaborasi di sini tukar pikiran dengan kepala sekolah. Dan B, yaitu dengan tim ahli dalam pembelajaran inovatif terkait teknologi. Untuk memulai mengaplikasikan kegiatan perubahan prakarsa, perlu adanya dukungan atau kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan menggali pengalaman dari guru yang ahli di bidang teknologi untuk kegiatan pembelajaran yang inovatif. Dari mimpi, yaitu membentuk komunitas belajar dalam pengembangan kegiatan pembelajaran yang menarik, yang di sini terkait pembelajaran inovatif berbasis teknologi. Kegiatan lesson study atau praktek baik yang diterapkan oleh open class, guru praktek yang tampil pada kegiatan pelajaran yang sangat menarik dan berpusat pada murid. Untuk mewujudkan kegiatan belajar inovatif dan berbasis teknologi, perlu seorang pendidik melakukan praktek baik atau berbagi pada komunitas pembelajaran di sekolah atau komunitas lesson study dengan guru mapel lain, dan sehingga nilai diri seorang guru tumbuh dan mampu berperan untuk peserta didik. Menjabarkan rencana. Di sini terkait lembar kerja pilihan diri, media, dan reward. Setelah berdialog dan bertukar pikiran terkait persiapan prakarsa dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga tim ahli dalam belajar inovatif dan teknologi, kegiatan kali ini yaitu secara inovatif dengan memanfaatkan teknologi kita aplikasikan pada pembelajaran mata pelajaran IPA, yaitu proses pengukuran menggunakan besaran panjang, yaitu perbandingan antara satuan baku dan satuan tak baku. Progres kegiatan ini mampu menumbuhkan kolaborasi atau dialog dan penerapan kritis dengan bertukar ide atau pendapat dalam setiap siswa pada satu kelompok. Ketika proses pengambilan dan analisis data hasil percobaan, sehingga karakter saling berbagi ide atau gagasan akan muncul dengan diberikan LKPD atau lembar penilaian diri secara observasi yang sudah dilakukan. Setelah mengambil analisis data, perlu tindakan menumbuhkan sikap percaya diri murid untuk mewujudkan nilai kepemimpinan pada setiap murid. Di sini nilai P5 sudah nampak, sehingga kegiatan presentasi kali ini berbasis teknologi atau screen, di mana data percobaan pada LKPD yang sudah dikerjakan, yang mau dipresentasikan, difoto atau di scan, kemudian kita tampilkan di layar screen pada saat presentasi hasil percobaan, sehingga mampu memudahkan setiap kelompok untuk menyampaikan gagasan faktualnya dari hasil percobaan, sehingga percobaan dilakukan lebih leluasa, lebih bebas tanpa memegang teks, sehingga semua kelompok anggotanya bisa melihat ke screen secara langsung tanpa membawa atau bergantian satu persatu kertas hasil percobaan atau analisis datanya itu. Keaktifan sangat dibutuhkan untuk memberikan stimulus pada siswa lain, sehingga mampu menguatkan proses pembelajaran yang inovatif dan terbentuknya karakter positif. Pemberian reward atau penghargaan akan mampu memotivasi siswa lain untuk meningkatkan kemampuan proses pembelajaran dengan mencari referensi melalui media atau buku atau elektronik yang lain. Atur eksekusi. Tahap yang terakhir, observasi ketercapaian. Di sini saya melakukan observasi setiap kegiatan pembelajaran tercapai. Pendidik membuat lembar observasi pada proses pembelajaran berlangsung dengan membuat deskripsi ketercapaian siswa selama kegiatan berlangsung untuk memetakan kemampuan peserta didik yang aktif dan kurang aktif, sehingga perlu dilakukan rencana tindak lanjut berupa laporan secara berkala.
Refleksi hasil pembelajaran aksi nyata pada 1.3 kali ini yaitu proses terbentuknya suatu visi perlu aksi nyata yang faktual dengan perencanaan pada perubahan prakarsa. Kegiatan pembelajaran inovatif yang dikembangkan pada aplikasi teknologi ini perlu tahapan bekerja yang terukur dan terstruktur untuk bisa mewujudkan siswa berprofil pelajar bercita. Supaya tercapai, maka perlu adanya koordinasi untuk mengembangkan nilai guru pada sebuah komunitas, saling bertukar praktek baik dalam pembelajaran inovatif selama berkegiatan, sehingga peran guru ini mampu menemukan siswa memiliki karakter benar kritis dan kolaboratif, serta mewujudkan kepemimpinan atau percaya diri pada proses presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.